Halo, apa kabar? Selamat datang kembali. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget sama janji-janji diet ekstrim yang ujung-ujungnya cuma nyiksa doang? Nah, hari ini kita bakal bahas pendekatan yang beda banget, gimana caranya nurunin berat badan tapi dengan cara yang sehat dan bisa bertahan lama. Kita bakal lupain semua aturan ketat dan fokus ke 7 kebiasaan sederhana yang bener-bener manjur dan, yang paling penting, bisa kamu nikmati prosesnya. Turun 5 kilo dalam seminggu? Wah, kedengarannya kayak mimpi jadi kenyataan ya kan? Kita semua pasti pernah dengar atau bahkan pengen banget bisa kayak gitu. Tapi, coba deh kita berhenti sejenak dan mikir, emangnya tubuh kita siap buat perubahan sedrastis itu? Dan yang lebih penting lagi, apakah cara ini aman dan bisa kita lakuin seumur hidup? Kayaknya enggak ya. Nah, ini dia inti dari semua obrolan kita. Penurunan berat badan yang sejati itu bukan cuma soal angka di timbangan, tapi soal transformasi. Ini tentang memperbaiki kebiasaan tubuh kita pelan-pelan, dengan sabar, dan yang paling penting, konsisten. Perubahan yang awet itu datangnya dari kebiasaan baik, bukan dari penyiksaan diri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal bedah bareng-bareng 7 langkah praktis. Anggap aja ini bukan aturan yang kaku, tapi lebih kayak kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kamu bangun seiring waktu buat dapetin hasil yang permanen. Udah siap? Yuk, kita mulai. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal menjelajahi 7 area penting, satu persatu. Kita mulai dari sesuatu yang kelihatannya sepele banget, yaitu ukuran piring. Sampai nanti kita bahas sesuatu yang lebih dalam dan gak kelihatan, yaitu kesehatan usus kita. Yuk kita mulai perjalanannya. Langkah pertama kita ini adalah trik psikologis yang simple tapi kuat banget. Otak kita itu sering banget loh ketipu sama apa yang mata kita lihat. Coba bayangin, porsi makanan yang sama kalau ditaruh di piring yang lebih kecil, pasti kelihatan jauh lebih penuh dan memuaskan kan? Jadi, cuma dengan ganti piring dari yang besar ke yang lebih kecil, kita bisa secara otomatis ngurangin porsi makan tanpa ngerasa lagi diet atau dibatasin. Ini bukan soal maksa diri, tapi soal pinter-pinteran ngakalin otak kita biar merasa puas dengan porsi yang lebih pas. Sekarang, buat langkah kedua. Coba deh lihat angka ini, 15 sampai 20 menit. Apa ya artinya? Ini adalah fakta yang menurut saya pribadi cukup mencengangkan. Ternyata, selama itulah waktu yang dibutuhkan otak kita buat nerima sinyal kenyang dari perut. Jadi ada jeda waktu yang krusial banget di sini, dan ini ngejelasin banyak hal. Nah, karena ada jeda waktu tadi, makan terlalu cepat itu ibaratnya kayak jebakan. Kita bisa aja udah nambah porsi kedua, padahal otak kita belum sadar kalau tubuh kita sebenarnya udah cukup. Jadi, gimana cara ngelambatinnya? Coba deh kunyah makanan kamu lebih lama dari biasanya. Terus, taruh sendok dan garpu setelah beberapa suapan. Nikmati tiap gigitannya. Kebiasaan ini bukan cuma bantu kamu ngenalin rasa kenyang lebih cepat, tapi juga bagus banget buat memperbaiki proses pencernaan. Selanjutnya, yuk kita ngobrolin soal serat. Serat ini kayak pahlawan super yang sering dilupain dalam urusan berat badan. Kenapa gitu? Pertama, serat bikin kita ngerasa kenyang lebih lama, jadi hasrat buat ngemil aneh-aneh itu berkurang. Kedua, serat bantu banget menstabilkan gula darah, jadi kita nggak gampang lemes setelah makan. Dan yang ketiga tentu saja, serat itu juara banget buat kesehatan pencernaan kita. Terus di mana kita bisa nemuin si pahlawan super ini? Juaranya adalah sayuran. Prioritaskan sayuran karena seratnya tinggi tapi gulanya rendah. Buah-buahan juga bagus, tapi anggap aja sebagai camilan sehat karena kandungan gula alaminya lumayan. Umbi-umbian juga sumber serat yang fantastis. Ingat aja kuncinya, makan pelangi. Makin warna-warni isi piring kamu, makin bagus nutrisinya. Oke, mari kita luruskan dulu satu hal soal protein. Tujuannya itu cukup, bukan tinggi protein sampai berlebihan. Protein itu emang penting banget buat menjaga massa otot pas berat badan turun, ningkatin metabolisme, dan juga bikin kita kenyang lebih lama. Tapi kebanyakan juga nggak baik. Jadi seberapa sih yang namanya cukup itu? Rumusnya sebetulnya simpel banget, dan bisa jadi panduan awal yang oke. Targetin aja sekitar 1 gram protein buat setiap kilogram berat badan kamu. Jadi misalnya berat kamu 70 kilo, target protein harian kamu sekitar 70 gram. Tapi, penting buat diingat, 100 gram dada ayam itu bukan berarti 100 gram protein ya. Kita perlu lihat kandungan protein di dalam makanannya, yang bisa kita dapat dari telur, ikan, tempe, tahu, atau daging tanpa lemak. Karbohidrat itu sering banget dijadiin kambing hitam dalam diet. Padahal, nggak semua karbohidrat itu jahat loh. Kuncinya adalah milih jenis yang tepat. Yang perlu banget kita kurangi drastis itu karbohidrat simpel kayak gula cair dari minuman manis atau tepung-tepungan. Nah, gantinya apa? Ganti dengan karbohidrat kompleks kayak ubi, jagung, atau nasi utuh. Karbohidrat kompleks ini dicernanya lebih lambat, kayak serat dan ngasih energi yang stabil lebih lama. Langkah yang satu ini bisa jadi penentu banget.
Kamu bisa aja beli bahan makanan paling sehat sedunia, tapi kalau cara masaknya digoreng dengan minyak banyak, ya usahanya bisa sia-sia. Kuncinya di sini, ubah cara kamu masak. Coba deh beralih dari yang serba digoreng ke metode kayak merebus, mengukus, memanggang, atau menumis dengan sedikit minyak. Ini cara paling gampang buat motong ratusan kalori tanpa ngerasa kehilangan porsi makanan sama sekali. Dan langkah terakhir, yang mungkin paling nggak kelihatan dari luar tapi dampaknya luar biasa besar, kesehatan usus. Usus kita itu ibarat rumah bagi triliunan bakteri yang punya peran penting banget dalam metabolisme, cara tubuh kita nyerap nutrisi, dan bahkan dalam mengatur berat badan. Usus yang sehat itu adalah fondasi dari tubuh yang sehat. Lalu, gimana cara merawat rumah ini? Nah, ini nyambung lagi ke langkah-langkah sebelumnya. Pastiin kamu makan serat yang cukup, karena serat itu makanannya bakteri baik. Jangan lupa minum air yang cukup. Dan coba deh konsumsi makanan yang mengandung prebiotik dan probiotik. Bakteri-bakteri baik di usus kita ini bantu ngatur hormon lapar dan kenyang. Jadi seluruh proses penurunan berat badan jadi lebih gampang dan alami. Jadi setelah kita bahas ketujuh langkah tadi, apa sih pesan utamanya? Ini semua tentang pergeseran fokus. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar bikin angka di timbangan turun, tapi tentang melihat kesehatan dan kebaikan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi, rahasia yang sebenarnya apa dong? Lupain diet ekstrim dan program-program singkat. Rahasia perubahan yang awet selamanya itu ada di hal-hal kecil yang kamu lakuin setiap hari, secara konsisten. Coba pikirin gini, nurunin berat badan itu bukan hukuman buat tubuhmu, tapi hadiah yang kamu kasih. Itu adalah hasil alami dari tubuh yang kamu rawat dari dalam. Mulailah dengerin tubuhmu, dan kasih apa yang benar-benar dia butuhin. Dan ini adalah pemikiran terakhir yang mau aku tinggalin buat kamu. Yuk kita ubah tujuan kita. Bukan buat jadi lebih kurus, tapi buat jadi versi diri kita yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bertenaga. Karena saat kita fokus pada kesehatan, berat badan yang ideal itu bakal ngikutin dengan sendirinya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.